Oke ya, baca data. Baca data jadi sebetulnya kayak kemarin ya gitu. Jadi kita baca data tuh ngapain sih sebenarnya? Kita pengen tahu nih, kita posisi iklan kita tuh seperti apa gitu loh ya. Kita posisinya tuh sekarang kayak gimana gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita ngiklan, itu kan kita flow-nya gimana kok? Dari iklan ke website kan gitu, betul nggak? Ya. Nah, dari website itu nanti ke WA gitu ya, atau ya money site atau gimana lah gitu ya. Oke, dari situ baru orang purchase ya, atau WD atau Hmm. atau depo atau apa gitu, betul nggak? Ya. Ya, oke. Nah di sini ya sebetulnya apa namanya, kita bilang tuh ada masing-masing pos ya, posnya gitu ya. Ini masing-masing pos itu kita mesti ngitung nih berapa orang yang ketarik ke pos tersebut gitu ya. Jadi ini contoh nih iklan ya, dari iklan berapa nih akhirnya masuk ke website, betul gak? Ya dari website berapa Ya. nih yang masuk ke WA atau masuk ke money site. Ya Ya. terakhir baru berapa yang akhirnya beli. Terus. Ya purchase atau ya depo atau gimana lah gitu ya. Sama prinsipnya, sama banget gitu ya. Jadi kita tahu itu orang tuh nggak beli itu karena apa? Apakah karena iklannya jelek atau karena websitenya nggak bisa memberikan info dengan jelas ya, atau sistemnya bagaimana gitu, betul nggak? Orang yang di WA-nya gimana gitu ya. Makanya ini kita perlu hitung gitu ya, dalam satu periode tertentu nih, ini berapa banyak nih yang lihat iklan kita. Ya, goalnya yang kita lihat, yang kita mau pantau itu adalah berapa yang lihat. Oke, berapa sih yang Berarti lihat? impressionnya ya. Ya, impressionnya gitu ya. Ini bisa impression, ya bisa juga reach. Kalau di Meta, ya ada impression, ada reach, ya nanti kita akan hitung tuh. Ini ada frekuensi juga namanya. Nanti kita bahas ya. Ya intinya adalah ada impression, ada reach, ada frekuensi gitu. Ya ini fokusnya adalah kita ngeliat nih berapa yang lihat sih gitu. Nah, habis kita tahu berapa yang lihat, ya berikutnya kan kita mesti pantau juga berapa yang akhirnya masuk website, betul gak? Ya. Ya, berapa yang masuk sebetulnya? Intinya ini kita mau tahu adalah berapa yang masuk. Dari yang lihat, ini yang masuk tuh berapa gitu ya. Nah, makanya di sini ya buat masuk ke website itu kan mesti diklik, betul gak iklannya? Ya, makanya kita pantau ada yang namanya link click. Ya, ada juga yang namanya adalah landing page view kalau di Meta. Nah, ini lebih lengkap lah gitu ya. Ada link click, ada landing page view gitu. Nah, dari sini ya, nanti kan pasti ada yang nge-WA, betul gak? Betul. Sama sebetulnya ya, berapa yang masuk. Ya, ini kita mesti hitung berapa yang masuknya. Ya. Nah, WA biasanya apa yang kita hitung? Version. Ya, conversionnya yang kita hitung, betul gak? Ya. Ya. Nah, terakhir ya beli nih, berapa yang beli kan gitu. Kita udah ngiklan nih, kita mesti tahu nih berapa yang beli nih dari iklan gitu loh. Ya. Nah, di sini apa ininya, tolok ukurnya? Ya, purchase, betul gak? Purchase atau omset atau sales kan gitu, betul gak? Ya, Ya. atau ya persenannya berapa yang masuk ke kita kan gitu, betul gak? Ya. Oke. Nah, sebetulnya ini ya, ini adalah step satunya. Oke, step satunya itu adalah kita lihat ininya ya, berapa yang lihat, berapa yang masuk WA, berapa yang beli gitu ya. Pantau masing-masing postnya itu seperti apa gitu. Impression apa? Impression Impression. berapa kali tayang eh ya? nah, berapa kali tayang? Mm-mm. Oke, kalau reach apa? Yang oke. Reach itu adalah berapa yang dijangkau gitu ya. Nah, kalau frekuensi apa? Nggak tahu. Nah, satu orang lihat iklan berapa kali? Nah, gitu. Oke. Nah, itu kita pantau juga tuh ya. Impression itu berapa kali tayang, ya, reach itu berapa yang dijangkau. Nah, contoh gini nih, ada iklan nih, iklan laporannya adalah impression 5.000. Jangan 5.000 deh, biar gampang 10.000. Impression 10.000 nih,
Terus udah gitu yang dijangkau itu 2000. Nah, kira-kira kenapa nih? Apa kira-kira apa namanya? Kalau misalnya kayak gini nih laporan kok. Satu orang itu ngeliat iklan kita berapa kali sih berarti? 5 kali. Ya 5 kali, betul gak? Nah itu namanya frekuensi tuh. Frekuensinya itu 5. Ya, jadi satu orang ya selama periode tertentu gitu ya ngeliat iklan kita itu sebanyak 5 kali sehari gitu. Nah itu yang namanya frekuensi. Ya. Gunanya apa nih mantau frekuensi? Kok mesti dipantau? Ya. Iklan video kok itu kita ada yang namanya adalah audience saturation. Ya, audience saturation itu apa sih? Orang bosen. Betul gak? Ya. Ya. Contoh nih, kita buka YouTube gitu ya. Kita buka YouTube kan iklannya itu lagi gitu. Betul gak? Ya, Shopee lah, Ya, apalah gitu, ya. Bosan nggak kita lihatnya? Ya, pasti bosan, betul gak? Ya. Nah, ini semakin tinggi frekuensinya itu semakin cepat orang bosan gitu ya. Kalau semakin rendah frekuensinya itu iklan kita nggak kelihatan malah gitu ya. Sehari masa orang cuma lihat sekali, mana inget gitu loh. Nah, jadi ini ya frekuensi itu perlu kita awasi juga apakah iklan kita itu bagus apa enggak. Maksudnya seberapa sering tampil gitu loh. Kalau tampilnya kurang juga sayang juga gitu loh, betul gak? Kurang lebih seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya, oke. Nah inilah yang kita pantau gitu. Oke, kalau udah ya. Nah ini step 2 nya itu adalah tetap ya kita pantau apa? Rasionya. Website. Rasio. Ya rasionya dari masing-masing post ini bagaimana gitu ya. Nah ini kita step 2. Ya, step 2 itu adalah jadi gini. Dari yang lihat iklan ke website ini 1 banding berapa nih? Ya. Yang lihat iklan ke website nih akhirnya 1 banding berapa? Gitu. Yang dari website ke WA ini juga sama nih, 1 banding berapa nih? Ya. Oke. Yang dari WA yang akhirnya beli, ya ini 1 banding berapa? Jadi rasio perbandingan antara masing-masing post. Gitu. Ya, jadi maksudnya gimana tuh rasio perbandingan antar post? Nah, ini contoh nih, yang lihat iklan 10.000. Ya. Yang masuk website itu 1.000. Berarti 1 banding berapa tuh? 10. Ya. Ininya yang mesti kita hitung. Berarti kan di sini 10% gitu, betul gak? Ya. Gitu ya. Buat apa sih? Ya biar kita tahu nih bocornya di mana atau mampetnya tuh di mana kok. Ya, contoh nih. Yang lihat iklan ke website itu 10% nih. Ya. Tapi dari website ke WA itu cuman ya 10 orang. Nah, ini berarti 1 banding berapa nih? 100. Ya 1%. 100 ya, berarti 1%, betul gak? Nah, ini kan Ya. mampet kita bilang, betul gak? Loh kok di sini 10% lancar tapi di sini kok mampet cuma 1% doang. Ini ada apa nih? Kalau kasusnya kayak gini salahnya di mana kok? Ya udah Di pasti di landing sini. page-nya. Iya, di landing page-nya, betul gak? Ya. Berarti kan mampet nih landing page-nya. Kenapa mampetnya? Nah, ini kita perlu analisa gitu. Ya, jadi dengan kita pantau rasionya ini ngebantu banget gitu. Ya. Terakhir nih, ya, dari apa namanya? Dari WA ke beli. Dari 10 orang WA, 1 yang beli. Ya, ini kan 10%, betul gak? Ya. Nah, berarti kan ini beneran fix kepantau bahwa oh ini 1%-nya di sini nih, mampet nih. Apa yang bisa gue improve? Landing page-nya. Gitu. Oke? Nah, ini kita sebut sebagai apa? Kalau iklan ke website itu ya, berarti ini adalah CTR kok. Ya, click through rate. Oke. Ini click through rate-nya. Ya, click through rate itu ngomong tentang iklan. Iklannya bagus gak gitu ya. Karena kan dari sini ke sini, betul gak? Ya, berarti kan faktor yang paling berpengaruh kan iklan nih. Gitu. Ya. Kemudian dari website ke WA, ini namanya apa? Nah, ini namanya adalah CVR ya, conversion rate. Gitu ya, CVR conversion rate.
Nah, ini conversion rate buat mantau apa? Dari website ke WA. Berarti kan faktornya lebih banyak di websitenya, betul gak? Nah, terakhir ya WA ke beli. Ini namanya adalah closing rate. Lu bisa closing 1 banding berapa nih? Ya, tingkat closing lu berapa persen? Nah, ini. Ya, closing rate tuh. Oke? Sampai sini jelas ya kok ya? Jelas. Sip, mantep. Nah, kalau kayak gitu ya, nah ingat ya, kita jalan iklan itu pakai duit, ya nggak? Ya. Nah, step 3-nya kita baca apa? Baca keuangan, gitu ya. Nah, sekarang gini nih, di Facebook itu kita dipotong saldo itu ketika apa kok? Waktu orang klik atau waktu orang lihat iklan kita? Orang lihat iklan. Ya, orang lihat iklan ya. Jadi kalau di Facebook itu, di sini kita kenal dengan yang namanya adalah cost per 1000 impression. Ya, dia memang nggak cuman nggak per impression ya, tapi dia paket langsung per 1000 impression gitu ya. Atau di sini CPM istilahnya ya, cost per mile. Oke. Nih ya, ini dasar utamanya nih yang harus kita hitung ya. Cost per mile-nya tuh berapa gitu ya. Per penayangannya tuh berapa sih gitu. Oke. Nah, setelah kita pantau cost per mile-nya, ya pasti ada dong. Setelah kita tayang kan pasti ada yang klik iklan, betul gak? Ya. Nah, kita juga pantau namanya adalah CPC-nya, cost per klik. Ya. Jadi cost per klik itu apa? Ya, apakah waktu orang klik iklan kita saldo kita dipotong lagi? Enggak ya. Gitu. Jadi cost per klik itu adalah diakumulasi ya. Gitu. Jadi akumulasi dari apa? Ya, biaya untuk mendapatkan satu klik gitu ya. Oke. Nah, kalau cost per mile itu apa? Ya. Biaya per 1000 penayangan. Ya, dia hitungnya per 1000 penayangan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, WA tuh ya. Berapa WA yang masuk di sini berarti cost per apa? Ya, Conversion. cost per conversion. Ini juga kita mesti hitung nih ya. Oke, jadi sama tuh ya, akumulasi dari biaya untuk mendapatkan satu conversion. Nah, lebih seperti itu ya. Dan juga apa? Dan juga kita awasin di total cost-nya atau amount spend-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke. Sampai sini cukup jelas? Cukup. Ya. Nah, ini memang ini yang kita awasin gitu ya. Jadi kalau ditanya iklan kita boncos nggak gitu ya, ini kita mesti tahu dulu nih ya. Yang kemarin kayak gue bilang kok, maksudnya per satu pembelian atau per satu orang beli itu maksimal budget iklannya tuh berapa gitu loh ya. Yang kemarin kan kalau yang gue ceritakan kelas digital marketing contoh nih. Kelas digital marketing harga kelasnya berapa kemarin? 6 juta. Ya, 6 juta kan? Berapa? Ya. Ya, 599. 599 ya. Ya. Ya, 6 juta lah ya. Nah, kemarin gue bilang biaya marketingnya maksimal berapa? 30%. 30%. Berarti kan berapa? 1.800.000 betul gak? Ya. Oke. Karena dia dibagi dua platform, anggap rata gitu ya, 50-50 gitu ya. Berarti kan Ya. Jatah Meta berapa? 900. 900.000. Ya, jatah Google ya sama 900.000 gitu ya. Kalau 50-50. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih jatah purchase per Meta adalah Rp 900.000. Nah, karena jatah purchase Metanya itu 900.000 ya, dan closing rate-nya gue 10%, ini berarti biaya per WA-nya maksimal berapa?
90.000. Yes. Oke, jadi nggak boleh BA gue tuh lebih dari 90.000, kalau nggak makan marginnya gue gitu loh. Ya. Oke, jadi di sini kita udah tahu nih biaya idealnya. Ya. Nah sekarang gini ya, cost per conversionnya apakah di atas biaya ideal atau di bawah biaya ideal? Nah itu adalah patokan kita tuh untuk menentukan apakah kita boncos atau enggak, kalau lebih seperti itu. Sampai sini jelas ya kok ya? Jelas. Sip. Kalau udah ya, ya minimal ini adalah bagannya ya kok ya. Ini gue save dulu nih bentar. Bagan baca data meta. Salah. Bentar ya. Sip. Ya, kalau udah, ya berarti untuk basic baca datanya udah jelas ya kok ya. Oke. Nah, berarti data apa yang kita baca? Ya, nah ini kita rangkum dulu ya datanya ya. Ada apa? Impression. Ya, yang ini nih. Impression, reach frequency. Apalagi? Link click, landing page view, conversion, purchase. Ya, apalagi? Ya, CTR ya, Ya. conversion rate. Apalagi? Ini ya costingnya ya. Ya. Cost per 1000 impression. CPC. Ya, dalam kurung CPM. Ya, CPC. Ya, kemudian cost per conversion. Ya, terus amount spend. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah data yang kita baca di Facebook gitu. Oke, ya. Ini saya taruh grup ya. Oke. Nah, kalau udah ya sekarang kita siap-siap untuk baca data ya. Gitu. Buka ininya kok, business.facebook.com ya. Sorry kok, sebentar ya, gue ambil minum dulu ya. Boleh. Oke, ya, yuk kita mulai baca data kok. Oke. Udah kebuka kok datanya? Udah. Kalau kokobunya gimana? Coba lihat, boleh nggak? Boleh. Nah, gimana? Saya screen ya. Ya. Oke, periode kapan? Ini yang kebanyakan Ini kemarin. baru sih. Ini yang hari. Ini ada yang kemarin nih. Oke, ini yang kemarin. Ayo coba kita 7 baca. 7 hari ya. Ini ada yang 7 hari. Cuma mahal. Ya.
Oke, coba kita baca yuk. Reach-nya berapa? Budgetnya berapa itu per hari? 1 juta ya? 1 juta enam Ya, ratus 100. lebih. Mm-mm. Ya. Bentar ya, sorry. Oke ya, jadi di situ kalau kita lihat ya, uh, reach-nya berapa? Impression-nya nggak kelihatan nih. 3.900 Impression nggak kelihatan nih. ada di belakang. Ini. Ini impressionnya. Oke. Impressionnya 4.000 ya. Nih coba ya, Ya. kita beresin kolomnya dulu yuk kok, biar enak dibaca gitu. Nah, Oh, oke. kolomnya itu di klik columns ya, kemudian di customize Custom. kolom. Nah, jadi kita bacanya biar per segmen gitu loh. Nah, itu di sebelah kanan, ya di sebelah kanan itu tuh yang itu tuh. Ah. Nah, itu adalah kolom-kolom yang sedang tampil ya. Makin dia ke bawah itu Oh, oke. kolomnya makin ke kanan gitu loh. Ya, jadi mungkin boleh diatur dulu. Di grup Oh, kan ada gitu. tuh yang impression, klik berapa apa-apa. Ini delivery nggak perlu ya? Hah? Perlu. Deliver perlu. Perlu. Yang sisanya nggak apa-apa, dibiarin aja. Yang penting ada impression, klik, conversion gitu-gitu. Jadi kita bacanya enak, Kenaikan urut aja, gitu Bang. loh. Impression. Mm. Baru frekuensi. Baru impression. Frekuensi CPM ya. Mm. Baru ini reach dulu ya. Ya, impression, reach, frekuensi, CTR, CTR. Ini ya. CTL. CTR, terus cost apa? C. Cost per conversion CTR, CVR, conversion rate sorry, atau result rate. Result rate belum ada. Ada, itu. Kalau belum ada di sebelah kiri cari itu, di atas kiri atas tuh ada ituan, ada kolom pencarian, result rate. Dicentang, masukin. Oke. Baru apa lagi ya? Dicopos dulu aja kok. CPC. Ini conversion rate yang dari result rate lah? Ya. Oh, belum, bukan ya? Ya. Yang tadi conversion rate betul. Cost per result udah ada. Ya, apa lagi ya? Tidak CTL ya. Amount spend terakhir ya. Amount spend berarti spend atau ya itu tuh. udah. Di save dulu nih di sebelah kiri. Ya nggak apa-apa. Nah itu kalau kita lihat ya, impression rate-nya itu frekuensinya masih banyak orang baru ya gitu. Kemudian klik ya, kliknya mana hilang. Impression frekuensi reach ya, kliknya pakai link klik. Link klik itu ada tuh link klik, cuman ke bawah kali. Ini dia. Iya. Itu di save dulu tuh ya, di sebelah kiri bawah tuh ada save as kolom preset. Iya. Kasih nama aja kolom siapa kayak gitu, kolom apa kayak. Kolom 1 aja. Iya, kolom 1 boleh. Nah kalau udah ya, impression, reach, frekuensi ya, ini link kliknya mana? di belakang gitu tadi ya, diedit lagi aja link kliknya.
Masih di atas tuh, masih ke atas lagi. Atau lagi ya? Nah, lagi. Gimana? Terus. Ah, itu impression rate frequency link click. Ah, sip. Oke, kalau udah save. Impression rate frequency link click. Nah, itu kalau dilihat CTR-nya 4% itu sebetulnya ini ya, apa namanya? Orang tuh tertarik sama iklannya kok. Ya. Gitu. Nah, cost per kliknya itu lihat deh, cost per kliknya itu cuma $1 gitu. Jadi biaya untuk dapetin satu klik itu sekitar 10 ribuan rupiah, 16 ribuan gitu. Jadi apa namanya? Ini tuh mahalnya tuh di cost per mile-nya atau cost per 1000 impression-nya gitu kok. Jadi CPM-nya. Iya. CPM-nya mahal, betul ya. Nah, CPM mahal itu kenapa? CPM mahal itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah namanya ad relevance. Ya, jadi ad relevance itu apa? Nah, yang kemarin gue cerita kok. Jadi Facebook itu sangat-sangat amat menghargai ya orang yang antara konten dengan caption dengan apa namanya landing page-nya itu konsisten ya. Nah, ini masalahnya di mana? Masalahnya adalah gini. Si Facebook itu nggak tahu, nggak bisa baca landing page-nya Koko, betul nggak? Ya. Bisa. Hah? Udah bisa. Koko bisa. Coba bacanya dari ini, kalau Koko masuk kayak gini udah pasti bisa. Gitu, ya. Oke? Dari sini ya? Iya, dari situ, dari event manager. Ya, dari situ deh boleh. Coba. Nah, preview URL. Ah, ini. Jadi gini kok. Ya. Udah bisa. Kenapa kemarin orangnya bikin nggak bisa? Karena tujuannya lah biar si Facebooknya itu nggak tahu ini website apaan. Begitu sekarang Koko buka, ini kan kebaca nih, ada slot segala macam gitu-gitu ya. Jadi Facebook itu tahu bahwa ini iklan ginian gitu loh. Sebenarnya nggak boleh kok. Sebenarnya harusnya tetap dikunci kayak kemarin. Ya. Oke. Jadi itu salah satu hal yang bisa bikin kita ke band. Kalau buat landing page dulu. Kenapa? Lebih bagus. Kalau kita buat landing page. Ya, kalau bisa kita bikin landing page dulu. Benar-benar daratin ke situ, jangan di redirect. Gitu. Jadi benar-benar orang yang klik. Gitu, paham nggak? Jadi mungkin ada gambar gitu ya, ada gambar, gambar apa gitu ya, terus di bawahnya klik di sini gitu, di dalam gambarnya. Ya. Kalau seperti itu. Jadi ini adalah cara kita untuk apa namanya, biar seenggaknya si metanya itu nggak bisa nge-suspend kita gitu, karena kan dia nggak punya bukti kita tuh ngapain sih gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian CPM bisa mahal kenapa? Selain karena tidak konsisten atau ad relevansi rendah, ya. Yang kedua itu adalah jadi gini, Meta itu sistemnya lelang kok. Ya, dia itu lelang slot tayang lah gitu. Ya sama kayak sebenarnya kita di Meta itu kayak kita pasang iklan di TV ya kok ya. Kalau iklan di TV itu kan ada yang namanya prime time, betul gak? Ya, atau ada kayak contoh nih, kayak acara apa gitu ya, Ceriwis segala macam gitu ya, itu kan rating acaranya kan tinggi gitu ya, jadi makanya kalau mau masang iklan di situ tuh mahal gitu loh ya. Oke. Nah, jadi ini ya kenapa dia mahal, karena gini loh, banyak kompetitor yang berlomba-lomba untuk masang iklan yang serupa gitu loh kok. Nah, yang pasang iklan ginian kan nggak cuma Koko. Ya, banyak. Ya, makanya itu salah satu faktornya gitu. Nah, makanya di sini kalau bisa jangan apa namanya kalau mau boleh tuh tadi pakai landing page gitu, jadi diinin kok. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba deh dari antara yang cost per mile tinggi, dari antara cost per mile disortir kok. Nah, diklik aja CPM-nya tuh yang di atas. Nah, diklik aja. Nah, coba cek CPM yang paling murah yang mana.
Nah, itu bit lead cam. Ya, berarti apa tuh? Iklan apa tuh? Itu pakai Bitcap, Hah? pakai Bitcap. Pakai Bitcap. Oh, iya 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 iya. Ah, Bitcap juga bisa tuh. Ya, Bitcap itu jadi gini. Kita bisa ngelimit tuh ya cost-nya mau seberapa gitu. Cuman kalau Bitcap itu rata-rata apa namanya? Hasilnya kurang ini ya. Maksudnya Iya, kadang-kadang apa resultnya bisa rendah gitu, betul kan? iya dia. Heeh. Hasilnya rendah tapi apa ya? Nggak mahal. Kurang bagus. Iya, kurang bagus. Iya. Rata-rata kayak gitu. Ya. Nah, kalau mau yang di Bitcap-nya itu adalah, jadi kita jalan dulu nih, iklannya jalan dulu, kita lihat tuh, oh resultnya dapat berapa gitu. Ya, nanti Bitcap-nya diturunin pelan-pelan tuh dari bitnya per cost per conversion, cost per resultnya, gitu. Oh, Jadi kita udah tahu dulu nih harga pasarnya, baru tuh pelan-pelan turunin biasanya 10% tuh. Kita lihat nih 10% masih masuk nggak? Gitu, 2-3 hari kita pantau atau seminggu kita pantau, oh masih jalan nih, ya kurang lagi 10% gitu. Kalau seperti itu sih kok. kan dia kan kita pakai bit yang murah kan dia jalan Apa? sehari, besoknya nggak jalan, Oh iya bisa gitu, sama sekali nggak bener. jalan. Bisa gitu. Ya. Nah, Karena nanti kenapa? naik naikin harganya lagi Jalan jalan. lagi, iya. Tapi dia jalannya bikin boncos, Iya, ya. Atau langsung jalannya itu, spend banyak. ya, atau jalannya itu setengah-setengah. Ya, wah Ya, lelet nih, kayak terus keong gitu, betul ya? ya, Ya, terus Bitcap kita bikin kan nggak bisa budgetnya kecil, ya kita betul, hantam budgetnya gede. betul. Ya. Nah, Nah jadi kayak kita kalau mau itu apa namanya pakai bid cap, tapi diturunnya 10% aja dari harga pasaran. Nanti kita pakai rule gitu. Contoh nih kalau iklannya mahal nih jangan jalan gitu, jalan iklan yang lain gitu. Bisa gitu. oh Ya. Ini semuanya sama ya 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 isinya ya. sama-sama. Isi iklannya sama ya. Cuman beda settingan doang ya. Ya, Ya wajar sih. Ya paling gitu kok. Maksudnya nanti dihitung-hitung aja. Contoh nih, lu spending sekian, ya dapatnya berapa gitu. Nah itu kan yang penting kan itu. Kalau masih masuk sih ya ya, jalanin aja gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Oke? oke. Cuman memang yang gua denger sih apa ya, maksudnya dari teman-teman yang lain biasanya kalau dia spending itu dapatnya bisa 2 kali lipat sih baliknya. Gimana? Kalau dia spending ya dia dapat baliknya itu bisa 2 kali lipat gitu. Ya, Heeh. Ya, cuma hah? kita sih yang kalau nggak boncos ini CPN-nya ini sekitar 2 atau $3 Hmm, hmm, hmm. Gitu. baru nggak boncos. Ini rata-rata boncos semua nih. Ya makanya jangan di iniin, maksudnya lihat ininya, lihat resultnya juga. Coba lihat resultnya kok mana yang paling ini, yang cost per resultnya paling rendah. Bisa paling rendah pakai Bitcat. Itu ituin tuh di cost per resultnya, diklik aja tuh cost per resultnya. Ini yang normal camnya ini lumayan nih, bagus nih. Yang tinggal ini yang agak oke. Oh iya, jalanin dulu aja gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Budgetnya normal. Cuman ini budgetnya ya Oke. Ya 100. ya kalau udah Dan kalau yang udah mau ketemu itu sih nggak apa-apa ya, soalnya itu kan meskipun cost per impressionnya mahal, tapi selama ininya aman, selama apa namanya cost per resultnya aman, ya hajar aja kok. ya Sebenarnya kan yang kita kalau ini patokan itu kan cost per resultnya kok, betul gak? misalnya Karena kan kalau result kan berarti kan orang masuk ke situ, betul gak? ya dan ini masih boncos ini.
Boncos tuh maksudnya gimana? 5 pun masih nggak nutup. Nggak. Di iklan nggak nutup. Iya, 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 iya. Kalau ini $5 nggak bakal nutup. Mhm. Harus sekitar 3. Harus sekitar 3. Iya, 3 Hmm. atau di bawah 3. Nah, ini mau cari cara untuk nge-press itu nih. Hmm. Sebenarnya kalau dilihat dia itu ya, result rate-nya tuh yang boncos tuh. Yang bikin boncos tuh result rate-nya. Kenapa? Karena result rate-nya tuh di 0,7 sekian gitu loh. Coba result rate-nya lu Iya, coba itu kok disorted tuh. Lu paling gede bisa dapat berapa? Pernah dapat berapa? 1% doang ya. 1. Benar. Itu result rate-nya 1% tuh di apa? Di landingin kemana? Sama, landingnya semua sama. Nah, kenapa yang itu bisa 1%? Nggak tahu semua. Ah, coba dicek dulu kok. Jadi maksudnya gini loh. Itu kan result rate lu kan bisa 1%, 1,2% tuh. Nah, tadi yang iklan lu yang jalan itu kan 0,77 tuh. Nah, kalau misalnya andai kata Ya, 0,7. 0,77 bisa lu naikin jadi 1,2%, itu lu bisa hemat banyak loh. Coba dicari tahu perbedaannya antara yang normal cam atas sama yang normal cam bawahnya tuh kenapa gitu loh. Yang apa? Nah itu. Ya itu kenapa tuh bisa conversion rate-nya itu bisa ini gitu. Apakah karena landing page-nya beda? Landing page semua sama. Sama. Apakah Sama. gara-gara ininya apa namanya? Iklannya beda? Iklannya sama. Ini pakai iklannya sama. Hmm, targetingnya Sama gimana? linknya. Targetingnya gimana? Targeting. Hmm, Baca baca. ya itu apa namanya pasti ada sesuatu yang ya itu pasti ada sesuatu yang bikin si result rate-nya jadi ini jadi bagus gitu. Custom audience tuh. Yang lain juga sama pakai custom audience. Sama. Enggak yang campaign satu lagi itu sama pakai lookalike juga. Ehm, Bentar ya. Yang campaign yang sekarang lu jalanin pakai lookalike audience gak? Mau lihat dulu kan. Mm-mm. Sama. Sama ya. Ya. Hmm. Ya kenapa ya? Soalnya kalau misalnya result rate itu biasanya ngaruhnya itu di ininya di landing page-nya gitu. Ya, jadi landing page itu lu langsung ke itu ya, langsung ke website manisannya Ya. ya. Nanti coba suruh ubah ke. Ya coba suruh buka. Ini ada yang tinggi result rate. Oh itu result rate-nya bagus tuh 1%. Nah itu apa namanya yang udah ketahuan 1,4% coba di jalan lagi aja kok. Coba lihat itu cost per resultnya berapa. Oh masih $5 ya. 5. Iya. Ke atas. Masih $5 ya. Ad Oh, error tuh. kena reject. Kena reject. Ada error ya. Nanti coba tes pakai landing page ya. Ya, coba. Gitu. Oke? Oke. Ya, biasanya memang kalau untuk result rate itu apa namanya? Problemnya adalah di sini kok. Nih, bentar ya, gua share screen. Result rate itu problemnya nggak jauh-jauh dari sini. Ya, apa namanya? Ini kan result kan orang dari website kita dia ngambil tindakan betul nggak?
Ya berarti problemnya nggak jauh-jauh dari sini. Ya orang habis masuk iklan, ya berapa yang akhirnya dia lanjut klik gitu loh. Ya kalau misalnya nggak ada yang lanjut klik itu antara dua nih kok. Yang pertama itu adalah landing page-nya nggak ini apa namanya sorry bukan landing page-nya, ininya apa namanya oh sorry itu lo ininya apa namanya resultnya apa per website lead ya, Iya, berarti lead. orang masuk website gitu. Ya langsung masuk website. Oh ya berarti iklannya juga ngaruh ya sih. Kontennya ya. Dia apa namanya boleh ceritain nggak website itu maksudnya gimana? Jadi orang habis klik iklan itu kan dia masuk ke website tuh. Langsung direct ke, ya. Begitu dia masuk website itu dianggap website lead gitu. Gimana? Begitu orang masuk website itu langsung dianggap website lead atau enggak? Enggak. Enggak ya, berarti dia mesti isi data dulu. Jadi mesti isi data sampai ke thank you page-nya. Baru Oh, kita iya tracking ke thank you page-nya. iya ya, kalau begitu berarti ya benar ya. Jadi apa namanya bisa jadi orang yang kita datangkan itu kurang tepat gitu loh. Bisa jadi orang yang Sama kita kurang datangkan banyak, Pak. kurang tepat. Kenapa? Karena orangnya nggak mau depo gitu. Ya. Ya. Nah itu untuk targetingnya boleh dikulik juga kok. Ya. Apa namanya mungkin boleh target orang baru atau jangan lookalike gitu. Ya inti. Ini lagi coba bikin yang broad ya, Ya. Hasilnya gimana? nggak pakai, belum. Broad harusnya lebih murah sih. Lagi tes bikin broad. Mm-mm. Ya kalau broad itu harusnya lebih murah. Gitu. Boleh share screen kok coba. Kayak gimana ya? Kayaknya ini deh. Bentar ya, nggak saya stop. Broad harusnya lebih murah itunya apa cost per conversion apa cost per ininya cost per mile-nya. Ini Coba lihat. Rating broad masih mahal juga. masih mahal juga. Wih, 100 CPM-nya 100 baru Bang. aktifnya. Coba dilihat itunya, dilihat apa namanya, lihat targetingnya. Oh, targetingnya pakai ini. Oh jangan pakai lookalike. Masukin nggak database data customer. Oh data customer. Ya. Ya. Dicoba tes masukin Boleh data. kok. Jadi dicoba variasinya kok. Benar-benar ada yang broad, ya broad pakai Advantage Plus, ada broad yang nggak pakai Advantage Plus, gitu. Ada yang ini apa Android semuanya atau gimana? Campur. Campur ya. Boleh di testing kok. Jadi apa namanya broad terus udah gitu benar-benar broad yang benar-benar nggak ada targeting tuh, custom audience-nya dikosongin kok. Terus Okay. usianya benar-benar dikosongin gitu loh. Jadi benar-benar broad sekali gitu loh. Harusnya sih kalau misalnya broad lebih murah ya. Biasanya sepengalaman gue sih kalau kita bikin broad tuh lebih murah jatuhnya. CPM-nya ya. Placementnya kemana? Placementnya semua. Ini. Semua ya. Semua. Sip. Nah itu apa namanya kalau mau ya coba tes dulu ke Facebook dulu aja kok gitu. Karena kadang-kadang audience network bikin kita boncos juga. Oh, oke. Coba tes dulu aja gitu loh. Maksudnya nih kalau di Facebook aja gimana, kalau di audience network aja gimana gitu. Jadi kan kita tahu tuh, oh mana ya yang lebih menguntungkan gitu loh. Oh, oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, Oke. sebenarnya ya itu tadi yang bikin mahal tuh kenapa? Yang bikin mahal itu adalah ininya apa namanya?
eh, banyak pesaing, atau kedua itu ya Facebook nilai kita tidak konsisten gitu loh. Ya, kalau lebih kayak gitu. Oke. 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 Kalau udah lanjut lagi ya. Tadi udah Ya. baca data, ya gua rasa ini yang baca data secara statis periodis itu sebenarnya tadi udah kita pelajari sih ya, soalnya lu udah ngerti tuh apa namanya, yang pakai apa range waktu segala macam gitu ya. Oke. 3 fase beriklan sebenarnya ini kemarin kita udah bahas ya, yang Oke. di kemarin itu, cuman Ya. mungkin kita lebih detailin lagi ya, tes konten, tes targeting, sama scale up. Kemarin kan gue belum jelasin ya lebih detail ya, maksudnya lu tes targeting gimana, terus scale upnya gimana, betul gak? Ya. Nah jadi gini ya, kalau kita jalan iklan itu memang kita bakal lalui 3 fase ini ya. Sebentar, gue coba copy dari ini ya. Nah jadi gini ya, fase beriklan itu ada 3 ya. Yang pertama itu fase testing konten ya, ini udah apa, udah bener lah gitu ya. Jadi kemarin kan udah ngerti ya kok ya, jadi kok kemarin kan udah sempet testing juga ya, ini konten A, konten B, Ya. konten C gitu ya. Yang kedua itu adalah test targeting ya, yang 3 itu scale up. Nah, kita bahas yang 2 ini deh ya, yang test targeting sama scale up Oke. gitu ya. Nah, tes targeting tuh maksudnya gimana? Tes targeting tuh jadi yang kayak tadi gue cerita barusan kok. Apa namanya? Coba kita testing tuh jalan iklan tuh ya. Ini contoh nih, ya. Kita mungkin bikin satu ad set ya. Ya ini dengan ad set yang terpisah ya. Gitu ya. Jadi kita tes beberapa tipe ad set gitu ya. Ada ad set yang khusus Android, ada adset yang khusus iOS gitu loh ya, ada Oke. adset yang nembaknya ke IG ya, ada adset yang nembaknya ke Facebook ya, ada adset yang ke cewek, ada adset yang ke cowok ya, ada adset yang original, ada yang advantage plus gitu loh ya, ada yang apa namanya, isi targeting versus ya tidak isi targeting. Jadi detail targeting kita kosongin gitu, bener-bener nggak ada targeting sama sekali, custom audience pun tidak ada gitu loh ya. Terus versus apalagi ya, lookalike audience versus remarketing ya, versus broad gitu ya. Nah ini juga bisa gitu ya. Sebenarnya ada banyak faktor sih yang membuat kita testing gitu, jadi kita benar-benar tahu itu maksudnya di mana ininya, yang settingan yang ininya gitu ya. Kemudian juga bisa, ini sebenarnya kita ngapain sih? Ini sebenarnya kita A/B testing ya kok ya. Kalau orang bilang tuh ini A/B testing ya. Jadi apa namanya? Kalau gua daratin ke landing page atau gua daratin langsung ke money site-nya, gimana? Beda nggak harganya gitu loh ya. Nah, kita lakukan sampai kapan? Sampai itu ketemu tadi tuh, ya ketemu yang Koko mau tuh di bawah 5 gitu. Ya di bawah 5, di bawah 3 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi so far ya ini paham lah ya. Paham. Oke. Ya. Nah kalau udah, nah sebenarnya gini ya, kita bisa masuk ke level. Kalau udah ketemu yang murah gitu ya, kita bisa masuk ke level 3 ya, yaitu scale up. Ya, scale up itu ngapain sih gitu ya? Nah scale up itu, nah ini ya, bisa kita langsung naikin duitnya gitu loh. Ya ada yang kita bisa langsung naikin duitnya, ada yang bisa duplikat dulu baru kita naikin duitnya gitu. Kalau duplikat dia running ulang. Kenapa? Kalau bisa kita duplikat campaign, Facebooknya apa? Campaignnya running ulang. Learning lagi dia. Running ya? Ya. Nah makanya sebelum kita scale up, kita mesti pastikan bahwa kalau andai kata gue duplikat ini hasilnya harus konsisten gitu. Makanya kan kita pertama-tama kan kita tes konten dulu tuh, konten mana yang bagus gitu kan. Konten bagus udah pasti konsisten kok. Ini gua kasih lihat ya buktinya ya.
Jadi kan orang banyak bilang tuh, oh ntar kalau misalnya learning ulang ngaco lagi segala macam gitu ya. Ini gue kasih lihat nih, konten yang bagus itu dia konsisten hasilnya. Bentar, nggak ada di sini, bentar ya. Ini klien gue, dia perumahan. Bentar gue kasih lihat deh. Cuman ini datanya cuma buat lu doang ya kok ya. Oke. Ya. Tes konten. Nah ini ya, contoh nih, ini tes konten nih. Nah, gue kan bikin beberapa adset dong untuk kita tes kontennya, betul gak? Ya. Nah, setelah di testing, ya, di sini didapatkan hasil konsisten bahwa, ya, nih ya iklan yang ini nih, yang free subsidi KPR ini nih, sama booking fee ini murah, ya, karena ini 16.000, ini 20.000, betul gak? Per WhatsApp, gitu, ya. Nah, di sini, ya, iklan ini akhirnya gue masukin ke sini nih, gue masukin masukin ke ini. Mana ya? Ini ya. Nah, ini satu, ini dua, ya. Ini apa sih ya? Jadi iklan jadi ini adalah ini ya, apa namanya? Duplikatan ya dari konten tersebut ya, karena gue pengen tes targeting gitu ya. Nah, ini pakai leads, ini pakai sales gitu ya. Nah, yang leadsnya kita lihat. Nah, ini sebenarnya ya hasilnya 11-12 gitu, bahkan lebih murah gitu, betul gak? Ini kan 5.000 per WA gitu loh. Ya. Kontennya apa? Ya, konten yang tadi, yang murah gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini konsisten. Ya, tuh apa pembangunan, kontennya bagus. Kenapa? Kalau udah kontennya ada bagus, mau duplikat pun tetap bagus ya? Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa namanya, kalau udah ketahuan konten bagus, itu udah pasti konsisten bagusnya gitu loh. Sampai sini jelas? Terus. Bentar. Ini today, coba lihat. Nah, sekarang gue lagi lihat iklan dulu. Cek dulu. Nah, ini belum dijalanin ya, masih Facebooknya. Tadi gue isengin dulu biar dia jalan. Ya, aktif dia. Oke. Sampai sini jelas ya kok ya? Gitu. Jadi Jelas. apa namanya, memang ini ya, apa namanya, konten yang bagus itu udah pasti konsisten gitu ya, jamin 100%. Makanya sebelum kita scale up ya, kita tahu dulu nih apa yang mesti kita tampilin gitu loh, apa yang mesti kita push ya, konten apa yang mesti kita push gitu loh ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, kalau udah ya, karena ini sebenarnya udah gue bahas kemarin, jadi kita pembahasannya singkat banget nih gitu. Oke. Tapi tahu ya cara naikin budget, udah tahu ya? Tahu. Ya, 30% maksimal 3 hari 4 hari kalau memang kalau memang iklannya bagus. Tapi kalau lo mau ngasih shock therapy itu gimana maksudnya? Jadi gini, kayak lo kena learning limited, pernah nggak? Pernah. Ya, itu lo shock therapy tuh, naikin 100% ya. Oh, rule udah gue bahas belum rule? Udah. Udah ya. Ya, stop loss pakai automated rule gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau udah ya, terakhir ya sebetulnya ads reporting nih. Ya, jadi kita bisa apa namanya, bisa lihat reportnya ya, seperti apa gitu performa iklannya kita, dan itu bisa di download ya. Jadi jangan ini sebenarnya tujuannya apa sih?
Kadang-kadang orang belajar ini kan buat ini ya, buat promoin usahanya gitu, betul gak? Dan kadang-kadang mereka Ya. nggak punya waktu. Ya mereka akhirnya hire tuh orang pihak ketiga gitu ya. Nah jadi jangan sampai ketipu ya bahwa ini apa namanya nggak bisa lihat reportnya segala macam gitu. Jangan sampai ketipu seperti itu ya. Pada dasarnya di Meta itu kita bisa lihat ya reportnya seperti apa sampai ke captionnya kayak gimana juga itu bisa kita baca gitu ya, kurang lebih seperti Oke. itu. Terakhir ya, ini iklan apa nih yang lagi tampil di Meta, kita bisa lihat ya. Udah pernah ini belum ngotak-ngatik Meta Library? Udah. Udah ya gitu. Jadi kita bisa Halo? lihat nih kok ya Meta Ad Library. Ya, nah ini kita kalau misalnya mau lihat nih, kita mau lihat kompetitor masang iklan apa aja gitu ya. Lu cari di sini kok. Ya, lu cari di sini ya LS gacor gitu. Lu search muncul tuh ntar tuh. Yang mana tuh. Nah, nah iklannya seperti apa lu bisa lihat kok. Gitu. Nah ini kalau mau ngiseng gitu ya, kayak kalau mau iseng, jadi gini ya, eh, iklan kayak gini kan bisa disuspend tuh kok, betul gak? Ya betul. Nah lu lihat nih, lu pantau tiap hari, ini yang muncul di sini terus-terusan, berarti tuh nggak kesuspend tuh iklan tuh. Ah lu pelajari, kenapa dia bisa nggak kesuspend gitu loh. Oke. Ya, di sini lu juga bisa lihat videonya. Gue bikin video ini untuk mengeluarkan statement gue yang paling tegas. Kalau lu semua masih nggak percaya kok, gue bisa kayak cepat kali cek aja situs gacor. Ya, ini bentar. Oke. Gue coba share pakai itu, bentar ya, gue share pakai audio. Nih, contoh iklan ini nih. Gue bikin video ini untuk mengeluarkan statement gue yang paling tegas. Kalau lu semua masih nggak percaya kok, gue bisa kayak cepat kali cek aja situs gacor TKO 77, situs TKO 77 satu-satunya situs resmi di Indonesia. Semua member di Nah, ini kan apa namanya? Dia bilangnya situs resmi, betul nggak? Bukan situs Iya. aneh-aneh gitu loh. Ya, makanya dia tahu soalnya gini. Di TikTok sekarang juga orang ngomong apa segala macam itu juga bisa di auto itu ya, auto close caption, betul nggak? Jadi Ya. teksnya muncul gitu loh ya. Nah itu yang makanya di audionya tuh jangan ada yang aneh-aneh kok gitu. Ini juga nih, Oke. ini ya nih apa, blorok gacor isian, ini burung. Ya kalau lebih seperti itu. Info hari ini rekomendasi, masih ada slot loh, berani dia. Situs gacor di sini. Berarti dia bisa baca tulisan di gambar ya? Kalau tulisan di gambar sepertinya bisa ya. Soalnya waktu itu gue pernah tuh tulisan di gambar gitu ya. Gue jarang iklan itu kan tuh salon lagi apa namanya, klinik kecantikan. Klinik kecantikan itu nggak boleh nampilin kata-kata ini loh, janji apa gitu di itunya, di gambarnya. Nah begitu gue tampilin Oh. di itu gue dilaporin, disuspend gitu. Kena Oh, waktu itu. oke. Ya berarti kalau tulisan gua rasa bisa gitu ya. Yang nggak bisa tuh video ya, video kontennya apa itu nggak bisa. Aku bosen ya sama mantan aku. Kok kamu gitu? Ya kalau boleh jujur ya kak, punyanya dia tuh kecil. Lebih baik kamu main. Nah ini ya, kadang-kadang juga ada yang kayak gitu ya, pakai yang menarik gitu. Karena kenapa kok? Karena gini Iya. ya, target market kita tuh middle loh kok. Jadi namanya, lu pasti bakal banyakan target Android gitu ya, karena kan yang pakai middle lo kan Android gitu ya. Jarang yang pakai iPhone main gituan, gua rasa gitu. Gua nggak pernah lihat sih orang yang pakai iPhone main gituan sih. Oke. Gitu ya. Nah jadi boleh target Android, begitu orang yang suka ini ya, suka gitu-gituan nih kok ya. Maksudnya suka ini, main ini. Rata-rata suka ini ya, suka apa namanya, yang bening-bening gitu loh kok. Terutama apalagi kalau nggak yang bening sekalian, yang ini, yang berhijab gitu-gitu, yang cakep-cakep gitu loh. Nah, boleh tuh jadi model gitu. Itu kan bikin pakai AI kan bisa. Iya. Gitu.
Oke? Nah ini Oke. bisa kita cek sih gitu. Kalau udah ya berarti materi hari ini udah selesai ya. Gitu udah kita bahas semua. Siap. Ya lu Oke. cepet karena lu udah ngerti basicnya meta kok. Ya base meta udah lumayan lah. Cuman tinggal cara main aja, strategi mainnya gitu. Biasa itu sih kok yang bikin apa, yang bikin mahal itu adalah karena satu banyak persaingan, kedua itu ya itu coba bikin si meta itu bisa ngebaca landing page kita, cuman ya landing page kita jangan yang aneh-aneh gitu. Makanya sekarang kan banyak orang-orang yang sebelum dia mendaratin ke money site-nya kan dia bikin landing site dulu tuh. Buat apa? Buat biar orang tuh mendarat gitu. Sebenarnya fungsinya apa sih? Ya fungsinya itu untuk mengelabui si Google sama si Meta gitu loh. Ya biar ini website beneran nih, website aman nih. Ya udah gitu. Oke deh. Siap. Ya. Oke. Nah, kalau Oke. udah sip. Thank you kok untuk hari ini. Yo, makasih ya. Yo, besok ya berarti ya. Ya besok. Sip. Oke bang. Yo.